وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ذريته وقرابته وجميع ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أهل البدرين والخدين خندقين تابوكين وأهل المعلى سبيك والبقي ثم إلى صاحب الكتاب موائد العصفورية الشيخ محمد بن أبي بكر المشكور أن الله يتغسنا وإياه بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم وكرامة ودعاء ما دام في حياته وإلى ساداتنا مربنا هنا قدواتنا بنا حمدين من أمير عدو الشيخ ما شهر مشاهدة من جنبان حضرة الشيخ زين العابدين من الشيخ حجي سبحان رسول الله بحرواني بقدس وسلام مريا قدس نور نبي عبد الله رسول الله نور علي جمال خير من جميل ما شهدت بين جنبان كما رسول الله كريم اسم شيخ ما شهدت جميل رسول الله جميل جميل أولياء إلا في الأرض أجمع من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها أن الله يتغسانا وإياهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وعنارهم وعلومهم وكراماتهم في الدارين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu Fatihah sekalian yang dimuliakan Allah, kita baca Fatihah sekali lagi, kita mohon pada Allah di waktu yang sangat dicintai oleh Allah ini, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan waktu kita, Allah kabulkan segala hajat kita min umuri dunia wal akhirah. Yang sedang sakit kita, jamaah kita, keluarga kita, mudah-mudahan barakah waktu subuh ini Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengurusi anak-anak kita, Allah cukupkan rezeki kita dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita zahiran wa batinan, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kita mohon kepada Allah, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, belajar di rumah maupun di pesantren, barokah kita di waktu subuh ini, cucu kita, anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajarannya, Allah berikan betah di pesantrennya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam menghafal pelajarannya, dijauhkan dari segala sifat malas dan dijaga oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya, iman Islamnya, akidah dan tauhidnya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir dalam keadaan subuh ini Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Taqabbal du'ana ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan menghatamkan, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan nanti kita akan hatamkan daripada kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Artinya kitab ini kaya dengan nasihat-nasihat. Al-Mawa'id jamak dari kata mau'idhah, artinya kumpulan-kumpulan nasihat. Al-Usfuriyah, usfur yang artinya itu adalah burung pipit, burung yang kecil. Di dalam burung itu ada satu peristiwa yang menyebabkan kitab ini diberikan nama Al-Mawa'idul Usfuriyah. Nanti akan Bapak Ibu paham ya, kenapa kitab ini dinamakan Al-Mawa'idul Usfuriyah, karena ada kisah yang menyebabkan ya, kitab ini diberikan nama dengan judul tersebut. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama datang riwayat dari Abdullah ibn Umar, putra dari Umar ibnul Khattab. Beliau adalah seorang periwayat hadis yang cukup banyak. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh karena itu kata Nabi, sayangilah oleh kalian semua man fil ardi, seluruh penduduk bumi, yarhamukum man fis sama, maka Allah penduduk-penduduk langit juga akan menyayangi kalian. Ini pesan Nabi. Bapak Ibu sekalian, tentang kasih sayang ini adalah menjadi ciri khas Nabi kita Muhammad SAW. Manusia yang paling besar sifat kasih sayangnya adalah Nabi kita Muhammad. Maka kita disuruh senantiasa memiliki sifat kasih sayang. Orang yang banyak kasih sayangnya kepada makhluk, maka penduduk langit juga akan banyak mencurahkan kasih sayangnya. Maka sebagai orang muslim, jangan sampai dalam kehidupan ini kita punya musuh. Nggak boleh. Kita tidak boleh punya musuh. Haram. Apalagi musuh bukan dalam hal agama. Kita memusuhi seseorang itu saat orang tersebut dimusuhi oleh Allah, boleh kita musuhi. Tapi kalau Allah tidak memusuhi dia, kita hanya dalam urusan muamalah, urusan duniawiyah, kita nggak boleh punya musuh, haram. Sama tetangga nggak boleh punya musuh. Bahkan nggak boleh orang Islam itu marah punya musuh lebih dari 3 hari 3 malam lamanya, nggak boleh, dibatasi oleh Rasulullah. Kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak aku halalkan umatku mereka
marah-marahan kepada sesama mereka fauqa tsalasi layalin, melebihi dari 3 hari 3 malam. Haram, nggak boleh. Kalau kita sifat manusiawi, kita kesel sama orang, boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Cukup pada hari kedua, di hari ketiga kita minta maaf. Apalagi sampai tahunan, ma'azallah wal iyadzubillah. Ini nggak boleh, haram, nggak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Maka harus punya sifat kasih sayang. Kata Nabi, man lam yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang, la yurham, dia tidak akan dikasih sayangi juga oleh orang. Nah ini Pak ya, kalau kita punya sifat benci, pasti kita akan dibenci oleh orang. Bener nggak? Kita benci sama si fulan, lambat laun si fulan tahu, pasti dia akan benci kepada kita. Maka ya, dilarang dalam Islam. Artinya kita memiliki sifat kasih sayang. Al-khabaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadzal hadis. Artinya khobar dengan kesempurnaannya itu lebih bagus dibaca. Jadi gini Bu, Bapak, boleh dibaca ar-rahimuna yarhamuhum, boleh dibaca ar-rahimuna yarhamhum. Nah, boleh dua ya. Tapi di sini menyempurnakan khobar lebih afdol. Jadi dibaca yarhamukum begitu ya. Di dalam ilmu nahwu begitu ya. Jadi disempurnakan khobarnya, karena yarhamukum itu menjadi khobarnya ya. Sallu ala Muhammad. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, di dalam hubungan hadis ini, hikayatun an Umar radhiyallahu an, ada sebuah cerita yang datang dari Sayyidina Umar. Siapa Pak Sayyidina Umar? Sahabat Nabi. Kana yamsi fi sukakil Madinah. Satu ketika ada ia Sayyidina Umar yamsi fi sukakil Madinati, berjalan dia di perempatan kota. Sayyidina Umar sedang berjalan di perempatan kota. Fara'a sobiyan, melihat Sayyidina Umar sobiyan, akan anak kecil, kana fiyadihi usfurun, yang di tangannya lagi memegang usfur, burung pipit yang kecil. Seperti kita Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita lihat anak tuh beli burung kecil lagi dimainin sama dia, diikat talinya, kakinya dilepas-lepas gitu. Nah, Sayyidina Umar menyaksikan anak kecil sedang memainkan burung pipit ya. Yang namanya bocah, anak kecil kalau mainin burung, kira-kira memperhatikan kenyamanan burung nggak, ditarik-tarik burung itu ya. Bahkan banyak yang mati karena dimainkan oleh anak kecil ya. Akhirnya Sayyidina Umar ya, wa kana yal'abu bihi, dan anak kecil itu menjadikan usfur, burung pipit itu sebagai mainan. Farahima Umar dzalikal usfur, maka memiliki kasih sayang Umar terhadap burung itu, kasihan. Fastarahu minas sabiyyi, kemudian dibujuklah anak kecil itu dibeli, apa tuh? Burung pipit itu dibeli, dibayarin sama Sayyidina Umar. Anak kecilnya dirayu, tong sini tong, ini burungnya bayarin ya, ini sama permen, ini contoh nih, sama susu. Wah seneng anak-anak ya. Dikasih duit 20.000, dilepas burungnya ya. Dikasih Sayyidina Umar. Fa'ataqahu, kemudian Sayyidina Umar membebaskan burung itu, dilepas.
Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar wafat, singkat cerita ya, ra'ahul jumhuru fil manami, banyak para ulama-ulama besar di zaman sahabat yang bermimpi berbarengan tentang Sayyidina Umar. Luar biasa nih Pak, yang mimpi ulama-ulama berbarengan. Kalau di Jakarta atau di Bekasi kayak Nur Ali ya, kayak Mukhtar Tabrani ya, banyak mereka mimpi dalam satu waktu berbarengan. Mimpinya mimpi apa? Dia melihat Sayyidina Umar fil manami, di dalam mimpinya. Fasa'aluhu an halihi, para ulama bertanya tentang keadaan Sayyidina Umar. Faqalu, mereka berkata para ulama, ma fa'alallahu bik, hai Umar, apa yang dilakukan Allah terhadap dirimu? Qala, berkata Umar, ghafarali wa bijawaza anni, Allah mengampuniku, memaafkanku dan mengampuni kesalahan-kesalahanku. Qalu, berkata para ulama, bi ayyi syai'in, sebab lantaran apa dosamu diampuni Allah? Bijudika au biadlika, karena dermawannya kamu atau sifat adil kamu, au bizuhdika, atau sifat zuhud kamu ya. Ditanya nih, ditanya, kamu diampuni Allah karena apa? Karena kamu adil, dermawan, apa karena memang kamu orang yang taat kepada Allah? Jawaban Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar? Lamma wada'tumuni fil qabri, ketika aku diletakkan di dalam kubur, wasatartumuni, dan aku biturab, dikubur dengan tanah, wataraktumuni, kemudian aku ditinggalkan oleh orang-orang yang mengubur, wahidan, sendirian. Fadakhala ala malakani muhibani, maka menghampiriku dua orang malaikat yang sangat menakutkan. Tara akli, sampai hilang akalku saking takutnya. Warta'adtu mafasili min haibatihima, dan setiap langkahnya sangat menakutiku. Wa akhadhani wa ajlasani, dia memegang dan mendudukanku. Wa arada ayas alani, dan dia mau bertanya kepada diriku, mau nanya, man rabbuka wa man nabiyuka, kira-kira begitu. Fasami'tu nidaan minal hatib, sebelum malaikat nanya ada suara. Sebelum malaikat bertanya ada suara. Apa suara itu? Datang dari Allah. Utruka abdi, tinggalin hambaku Sayyidina Umar, jangan ditanya. Kata Allah, wala tukhawwifahu, jangan kau takut-takuti Sayyidina Umar. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, karena aku telah merahmati Sayyidina Umar dan mengampuni dosa-dosanya. Li'annahu rahima usfunun fid dunya fa rahimtuhu, karena dia telah membebaskan satu burung pipit yang sedang tersiksa dimainkan bocah. Kata Allah, farahimtuhu, maka turun rahmatku, diampuni dosanya. Sallu ala Muhammad. Jamaah, terbayang tidak kita, Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin yang sangat menjaga diri dari barang yang haram, yang subhat saja sangat dijaga. Tapi ternyata yang menyebabkan rahmat Allah turun itu pahalanya bukan pahala dia sebagai seorang Amirul Mukminin, bukan sebagai sahabat Rasulullah. Barangkali kita juga akan seperti itu. Bukan pahala kita mengimami, bukan pahala kita mengajarkan kitab kuning, bukan pahala kita sujud kepada Allah. Bisa jadi ada amalan-amalan yang kita anggap sepele, tapi itu menyebabkan turun rahmatnya Allah kepada kita, sehingga itulah yang menyebabkan
ampunan Allah turun dalam kubur kita. Sallu ala Muhammad. Nah ini Bapak Ibu, makanya kata Al-Quran jangan menyepelekan amalan yang sedikit. Kata Al-Quran, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Bisa jadi kita mengira ini urusan kecil, sepele. Wa huwa indallahi azim, tetapi dalam pandangan Allah sangat besar. Jadi turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu penting kita cari. Di antaranya adalah hadir sholat subuh dan berjamaah. Inilah tempat di mana Allah menurunkan rahmatnya melimpah ruah di waktu subuh. Di antara waktu yang dipilih oleh Allah yang sangat istimewa adalah ini waktu yang sedang kita jalani ini. Karena dihadiri oleh 2 malaikat. Sholat kita ditemani oleh malaikat, dan malaikat duduk ikut bergabung dalam majelis ilmu, kata Rasulullah. Sesungguhnya di tengah kita ini banyak malaikat. Penduduk langit terhadap orang yang istiqomah ngaji itu sampai kenal. Maka ahlul ilmi, orang-orang yang suka mencari ilmu, ngaji adalah ahlun, keluarga ya yu'rafuna, yang dikenali oleh para penduduk langit. Sallu ala Muhammad. Jadi orang yang suka ngaji itu adalah orang yang dikenali oleh para malaikat di langit. Kenapa? Sering ketemu. Betul gak Pak? Karena malaikat tiap minggu duduk di masjid Medan Satria, diliatin sipulan. Minggu besok dia duduk lagi diutus Allah. Karena kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, wa majtama'a qaumun yajtami'una fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum duduk di masjid illa nazalat alaihimul malaikah, tidaklah melainkan Allah mengutus malaikat untuk hadir juga bersama mereka. Masya Allah. Enak apa enggak Bapak Ibu? Dikenal malaikat penduduk langit, enak apa enggak? Maka kalau nikmat, nanti mereka malaikat akan bersaksi di hadapan Allah, ya Rabb, saya bersaksi demi zat, demi engkau ya Allah, si Fulan bin Fulan sering duduk bareng sama saya ngaji di Masjid Medan Satria. Setiap minggu, bahkan tidak hanya di Masjid Medan Satria, di Al-Furqan, di Ar-Rahman, di Al-Husna, saya hadir, pasti si Fulan ada. Rahmatilah ya Allah. Nah, kalau sudah kita dapat rahmat Bapak Ibu, insya Allah rahmat itu yang kita dapat akan merubah takdir kita. Takdir jelek kita dirubah oleh Allah menjadi takdir baik. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat qudrati. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, kalau kalian dapatkan, sabaqat qudrati, bisa menukar takdirmu, ghalabat qudrati, bisa menukar takdir jelekmu. Harusnya misalnya bangkrut usahanya karena rajin ngaji, dapat rahmat Allah, takdir bangkrutnya nggak terjadi Bapak Ibu. Harusnya nauzubillah, misalnya ada anaknya yang kecelakaan, istrinya yang kecelakaan, atau dirinya kecelakaan. Sudah ditulis zaman azali, si Fulan tanggal sekian kecelakaan di jalan tol, umpamanya, takdirnya. Tapi karena dia dapat rahmat Allah begitu sering di majelis ilmu, kata Allah, ghalabat qudrati, maka dirubah takdir itu sehingga tidak terjadi musibah itu. Itulah fungsi rahmat Allah di dunia. Fungsi rahmat Allah di akhirat lebih daripada itu. Kita masuk surga Bapak Ibu bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Antum la tadkhulunal jannata bi a'malikum. Kalian tidak akan masuk surga kalau hanya mengandalkan amal kalian saja, nggak ada apa-apanya. Sahabat bertanya, wala antum ya Rasulullah,
wala anta ya Rasulullah, wala ana. Apakah engkau juga begitu ya Rasul? Nabi menjawab, sama, saya juga begitu. Sallu ala Muhammad. Jadi rahmat Allah, kata Nabi, kecuali jika Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi Bapak Ibu, mari amal kita jadikan amal yang dapat menarik rahmatnya Allah. Jadi masuk surga itu karena rahmat, rahmat itu datang karena amal soleh. Tetapi tidak semua amal soleh itu bisa menghadirkan rahmat. Paham gak nih? Amal yang bagaimana? Amal yang ikhlas, amal yang di dalamnya tidak ada riya, amal yang tidak terpaksa, amal yang bukan karena manusia, amal yang ikhlas karena Allah. Itulah amal yang menghadirkan rahmat. Jadi tidak mesti amal kita, amal soleh itu bisa menghadirkan rahmat. Nanti ketika dihitung oleh Allah, ternyata banyak kekurangannya. Maka itu Bapak Ibu, mari kita jadikan amal kita amal yang dapat menghadirkan rahmatnya Allah. Insya Allah di dunia takdir buruk tidak mengena kita, di akhirat kita akan dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar ternyata dirahmati Allah masuk surga karena apa? Dia ikhlas melepaskan burung pipit. Makanya ini saya kasih amalan. Ada seorang ulama yang kalau subuh itu selalu nebar semut, Bu, nebar gula di jalanan dengan niat memberikan makan kepada semut. Masuk akal nggak? Kadang-kadang ada orang yang berpikir, buat apa sih kok nebar gula? Justru sifat kasih sayang itu bisa jadi akan menghadirkan kasih sayang Allah kepada kita. Rahmatnya Allah turun dalam rumah tangga kita. Minta, Bu, ya Allah, dengan sedekah subuh ini biar lancar bisnis saya, biar lancar obyekan saya, biar lancar perusahaan saya, anak istri saya jadi anak yang soleh dan soleha. Itu, Bu. Karena apa? Amalan-amalan yang jarang dilakukan oleh manusia, saat kita lakukan itu akan menghadirkan rahmatnya Allah. Kalau sholat sunnah banyak yang ngerjain, subuh berjamaah banyak, tapi yang memperhatikan makhluk Allah yang mungkin dianggap hina dan sepele, insya Allah itu jarang dilakukan. Dan amal kebaikan yang jarang dilakukan oleh orang akan menghadirkan rahmat Allah. Sholat tahajud jarang yang mengerjakan, sholat tahajud menghadirkan rahmat Allah. Bersedekah dalam jumlah besar, mengorbankan harta jarang dikerjakan orang, menghadirkan rahmat Allah yang bisa merubah keadaan takdir kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Silahkan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Ada? Ayo bapak-bapak ada yang mau nanya? Nanya aja. Ayo.
Gimana? Rahmat. Iya. Ya, jadi kita ini nanti Bapak Ibu diangkat masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah. Nah, rahmatnya Allah ini dihadirkan Allah adalah karena amal kita. Amal kita yang menghadirkan rahmat. Amalan yang seperti apa? Tadi amalan yang dapat mengangkat rahmatnya Allah. Karena tidak semua amal soleh itu dapat menghadirkan rahmat. Ada orang sedekah, tapi tujuannya bukan karena Allah. Tidak semua amal soleh yang dalam pandangan manusia itu dianggap sebagai amalan yang bisa mengangkat dia ke dalam surga, belum tentu, kata Nabi. Nah, nanti jadi rahmat itu Allah juga itu ada apa? Ada sabab daripada amal. Maka Nabi mengatakan bukan karena amal kamu, karena amal kita tidak semua bisa diterima oleh Allah. Tergantung amalan kita. Oh, kita menyumbang tapi bukan karena Allah, hanya ingin apa? Orang tahu bahwa itu Masjid Medan Satria, kubahnya itu saya yang kasih. Sekian ratus juta, satu RT tahu semua. Amalannya amalan soleh, tapi yang semacam itu tidak bisa dijadikan untuk menghadirkan rahmatnya Allah nanti di yaumul hisab. Maksudnya begitu, ya. Jadi bukan berarti amal itu tidak dihitung, justru amal kita itulah yang menjadi penyebab rahmatnya Allah turun. Makanya kita tidak disuruh banyak-banyak amal, Bapak Ibu. Ya, kita disuruh oleh Allah main bagus-bagusan amal. Coba baca surah Al-Muluk, mungkin Bapak Ibu hafal karena sering membacanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul nggak? Untuk apa diadakan kehidupan dan kematian? Kata Allah, liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian semua. Ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan aktsaru amala. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa di situ tidak dikatakan aktsaru amala? Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Tidak kan? Tapi Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Paling bagus. Karena amalan yang bagus itu akan menghadirkan rahmatnya Allah nanti di yaumil hisab. Kita menduga amal kita ini sudah banyak, belum tentu Bapak Ibu. Diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah nanti. Maka nanti rahmatnya Allah yang akan turun, ya, diberikan kepada orang-orang yang amalannya super, amalannya ikhlas, tidak ada penyakit, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, berkualitas amalnya. Amalan itulah yang menyebabkan rahmat. Sehingga Nabi mengatakan bukan karena amal kamu, karena amal kamu saja belum tentu bisa menghadirkan rahmat. Tapi ketika Allah menerima amal kamu, maka rahmat Allah pun turun. Maksudnya begitu, ya. Bukan berarti amal itu nggak penting, justru amal itu yang mengantarkan rahmat. Sallu ala Muhammad. Ya. Jadi kudu dipancing dulu kayaknya. Ya, gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya masih berkenaan dengan guru. Ya.
miara burung. Ya. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, taib, pertanyaan bagus. Kalau kita miara burung, miara binatang, apakah kita terkena juga imbas nanti di kubur kita? Kurang lebih begitu ya. Kalau kita mungkin nggak benar. Hukum dalam Islam memelihara burung dalam sangkar hukumnya mubah, boleh saja, dengan syarat asal hak-haknya burung diberikan. Makannya harus cukup, vitaminnya harus cukup, airnya harus cukup. Kalau itu burung hanya ditaruh di sangkar tapi tidak dikasih haknya, bisa jadi Bapak Ibu menjadi orang yang mendapatkan ganjalan di kubur dan masuk ke dalam nerakanya Allah karena sabab itu tadi. Nauzubillah min. Karena ada riwayat Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang ibu-ibu perempuan, dia mengunci kucing di dalam satu tempat sampai kucing itu mati. Hati-hati nih ibu-ibu nih, kucing dikunci di satu tempat, kata Nabi, sampai kucing itu mati, tidak diurus dengan baik, nggak dikasih makan, hatta matat hirroh, sampai kucing itu mati. Akhirnya wanita ahli ibadah itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amal dia itu akhirnya terpleset karena lantaran satu perbuatan yang tadi. Hadisnya sahih, ini riwayat Bukhari. Artinya apa Bapak Ibu? Terhadap binatang orang muslim dianjurkan memiliki kasih sayang. Makanya kalau sama kucing jangan bengis-bengis, nggak boleh. Kucing dilemparin klebuk, padahal makan cuman satu aja. Kucing itu biasanya kalau yang punya rumah nggak pelit, nggak bakal dia nyuri, Pak. Coba kalau dikasih itu, nggak nakal dia. Biasanya dia akan nakal ngambil kalau yang punya pelit, dikejar-kejar. Ikan bandeng sebelah aja sampai ke RT sebelah dikejar tuh kucing. Ya Allah. Nggak boleh, Bu. Kalau barang kita dimakan kucing, ikhlaskan, niatkan, ya Rabb, sudah dimakan tuh sama kucing, saya niat sedekah, dapat pahala sedekah. Jangan gerutu aja sampai ke RT sebelah, RT 6, bang lihat kucing nggak bang? Ya Allah, megang sapu lagi. Kata malaikat, nih orang bakhilnya nggak ketulungan. Ya, ikan sebelah aja sampai dicari-cari. Emang kalau tuh ikan kucing udah ketangkep, ikannya bisa dimakan lagi kan? Enggak. Ikhlas sedikit kenapa sih, gitu maksudnya. Nah gitu ya Pak ya. Jadi boleh. Ada memang binatang-binatang yang nggak boleh disiksa, dihina aja nggak boleh. Bu, nih perhatikan, Nabi melarang dua binatang. Yang pertama ayam jantan, ayam jago. Kata Nabi, la tasubbudik, jangan kau hina ayam jago. Hina, menghina nggak boleh, apalagi diadu, apalagi pakai judi. Masya Allah. Masih ada di sini yang begitu? Hah? Awas nih, itu bisa jadi orang yang suka ngadu ayam nanti amalnya itu jadi terhalang karena itu. Hati-hati. Karena kata Nabi, la tasubbudik, jangan kau hina ayam jantan. Menghina ayam jantan aja nggak boleh, apalagi disiksa, diadu sampai berdarah-darah mukanya. Nggak boleh, haram. Dipotong boleh, dihina jangan. Kenapa? Karena kata Nabi, ayam jantan itu suka membangunkan orang untuk bangun malam dan sujud kepada Allah. Ternyata suara ayam jantan itu ada artinya Bapak Ibu. Ayam jantan itu suaranya kukuruyuk. Itu ternyata mengandung makna. Dalam satu kitab saya baca, ya ghafilun uzkurullah, hai orang-orang yang lalai sedang ngorok tidur,
Uzkurullah, bangunlah ingat kepada Allah. Sehingga kata Nabi, jangan kau hina ayam jantan. Tuh Pak, dipotong boleh, dikerebek boleh, tapi dihina jangan. Makanya orang yang suka subuhnya kesiangan, maaf, kata para ulama, la yakunnu dik ahsana minkum, jangan sampai ayam jantan lebih mulia dalam pandangan Allah daripada diri kalian. Ayam jantan jam 3 udah bangun, kamu jam 7 belum bangun juga. Nah, itu orang yang kesiangan subuh kalah mulia dalam pandangan Allah daripada ayam jantan. Yang kedua, ada binatang yang boleh dibunuh tapi nggak boleh dihina. Siapa? Nyamuk. Nyamuk itu sering membangunkan Nabi dalam riwayat. Seringkali dia Nabi terbangun, kemudian dia bangun malam qiyamul lail dan tahajud. La tasubbul baraghis, jangan kau hina nyamuk, karena nyamuk itu suka menolong orang untuk bangun malam juga. Dibunuh boleh, Pak, jangan pakai dikatain, udah dibunuh dikatain. Nggak boleh, bunuh-bunuh saja. Kenapa? Karena kata Nabi, nyamuk itu suka membangunkan orang bangun tidur. Bahasa Arabnya nyamuk itu kan burgus. Burgus itu terdiri dari dua kalimat, birrun dan gausun. Birrun artinya kebaikan, gausun artinya pertolongan. Jadi burgus adalah binatang yang selalu menolong dalam kebaikan. Shallu ala Muhammad. Ini jangan ya, mulai sekarang punya belas kasih ya Bapak Ibu, dibunuh aja nggak apa-apa, tapi jangan dihina. Sambil nyemprot mulutnya sambil ngomel-ngomel, serot, nggak boleh. Bunuh nggak apa-apa. Baik ya, jadi seperti itu Pak ya. Barangkali. Ada tisu nggak? Tisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Laris juga burung ini rupanya. Ada burung yang nggak tisu. burung beo. Ya. Burung beo itu kalau kita ada burung beo, pada saat tuannya datang selalu mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Nah, menjawab ucapan burung itu ada pahalanya nggak? Ya. Baik ya. Segala sesuatu yang bukan mukallaf tidak terkena hukum dalam Islam. Segala sesuatu yang bukan mukallaf itu artinya yang pantas dibebani hukum. Orang gila bukan mukallaf, dia nggak kena beban hukum. Apalagi burung. Raddut tahiyah, menjawab salam, hukumnya wajib kalau itu mukallaf. Misalnya yang ngucapin salam manusia, assalamualaikum, wajib kita jawab. Tapi kalau yang ngucapin salam burung, nggak ada kewajiban buat kita buat menjawabnya. Assalamualaikum. Lah ribet kita. Sehari bisa 10 kali salam dia. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Sengaja diledekin sama burung. Maka kita nggak perlu menjawab. Paham ya Pak ya? Dia mau ngomong zikir juga nggak dihitung sama Allah. Misalnya kita ajarin astagfirullah, setiap hari dia astagfirullah. Mau 5.000 kali nggak dihitung sama Allah. Karena dia bukan mukallaf ya. Jadi itu bagus juga memang. Kalau punya burung beo ajarin istighfar biar yang punya juga diingetin. Astagfirullahaladzim. Wah tadi habis ngapain nih? Astagfirullah. Ya, ajarin yang baik-baik ya. Assalamualaikum, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau perlu azan ajarkan. Ada burung tuh saya lihat di YouTube bisa azan sampai selesai Bapak Ibu. Sampai komat-komatnya bisa iqomah, luar biasa. Ini kita jadi manusia seumur umur nggak pernah azan, nggak pernah iqomah di masjid. Allah, baik ya. Nah ya, barangkali saya cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita dalam hidup rumah tangga dan keturunan kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta
Astaghfirullah al-azim wa'fu anna ya karim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات ظهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما باركا ورزقا واسعا وحلالا طيبا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وأهل بيتنا من أهل العلم والإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل حفظ القرآن ومن أهل السعادة والبركة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل السقوة ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم اشف أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوبنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.